Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah langkah-langkah memiliki bisnis yang kreatif atau inovatif. Ada 6 langkahnya. Yang pertama, akumulasi pengetahuan. Untuk memiliki bisnis yang kreatif, apalagi sebuah inovasi, tentu tidak mudah. Karena inovasi dan kreativitas ini pada episode yang lalu adalah bisnis yang akan memenangkan persaingan. Bisnis yang akan memasuki sebuah pasar yang tidak ada pesaing. Karena dia mampu membuat bisnisnya menjadi berbeda dan lebih baik. Tetapi bagaimana caranya agar kita memiliki bisnis yang inovatif? Maka pengetahuan yang luas, world view yang baik akan menentukan kreativitas dan inovasi seseorang. Jadi membutuhkan banyak baca, banyak melihat, banyak jalan-jalan, sampai kita memiliki pengetahuan dan world view yang luas. Karena dari situlah akan ada sumber daya untuk membuat sebuah karya-karya yang kreatif dan inovatif. Langkah kedua, konsentrasi kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kita sudah memiliki pengetahuan yang luas, memiliki world view yang cukup, maka pastikan kita memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sebenarnya masyarakat menginginkan apa? Kalau perlu, di luar jangkauan keinginan masyarakat. Dengan pengetahuan yang luas, masyarakat tidak punya bayangan akan ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang baru. Maka orang yang memiliki pandangan yang luas, memiliki world view yang cukup, dia akan mampu memberikan sesuatu kepada masyarakat, sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, sesuatu yang lebih baik. Jadi, pengetahuan yang luas, kemudian diaplikasikan apa yang menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang ketiga, keluarkan ide-ide alternatif. Jadi pengetahuan yang luas akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui ide-ide yang alternatif. Ide-ide yang barangkali tidak disadari oleh orang banyak. Tetapi itu adalah kebutuhan dan keinginan masyarakat di masa depan. Ide-ide alternatif itulah yang nantinya akan menjadi sebuah karya yang kreatif, sebuah karya yang inovatif, yang kemudian memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Akan memberikan sesuatu yang berbeda kepada masyarakat. Sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang berbeda dan lebih baik. Baru kita tentukan yang keempat. Yang keempat adalah implementasi dan evaluasi. Implementasi dan evaluasi terhadap alternatif ide yang kreatif itu perlu dilakukan. Kalau perlu diajarkan semacam uji coba. Apakah alternatif ini diterima oleh masyarakat di skop yang lebih kecil, di skop yang masih terbatas? Apakah ide ini menarik? Apakah ini memberikan solusi terhadap keinginan masyarakat? Apakah ini memberikan sesuatu yang menarik bagi kebutuhan masyarakat? Implementasi dan evaluasi inilah yang kemudian kita merumuskan langkah yang kelima, yaitu merumuskan karya yang inovatif, merumuskan karya yang kreatif. Sahabat muda, 5 langkah ini menjadi perlu dirumuskan bagi pebisnis yang ingin kreatif, ingin karyanya berbeda dan lebih baik. Sahabat muda, bagaimana seandainya kita tidak punya world view yang baik? Bagaimana kita tidak punya alternatif untuk memenuhi keinginan masyarakat? Bagaimana kalau kita tidak mampu memberikan solusi-solusi yang menarik? Sebenarnya ada satu lagi cara yang lebih mudah, walaupun levelnya sedikit di bawahnya, tapi cukup memberikan sesuatu yang lebih baik dari yang lain. Apa itu? Orang menyebutnya ATM. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Kelihatannya ini sering didengar oleh masyarakat, tapi sesungguhnya itu adalah suatu cara bagaimana kita berbisnis yang kreatif dan inovasi. Bagaimana kita bisa menyatakan itu sebuah kreativitas dan inovasi? Dari modifikasinya. Kita mengamati atau meniru sesuatu yang bagus. Jangan meniru yang jelek.
apapun bisnis yang kita pilih, pilihlah yang terbaik. Misalnya, kita mau bisnis fashion. Fashion yang terbaik itu apa? Hijab yang terbaik itu apa? Robani misalnya. Mampu nggak kita memodifikasi fashion ini menjadi sesuatu yang berbeda dan lebih baik? Apapun bisnisnya, kita mungkin pengen punya tempat kebugaran, kolam renang, fitness, dan segala macam. Kita cari di mana yang terbaik. Mungkin di luar kota, mungkin di luar negeri, mungkin ada tempat kebugaran yang terbaik. Seperti apa? Kita harus cari seperti apa yang terbaik. Kemudian amati, tiru yang terbaik itu, tapi jangan lupa modifikasi. Berilah pengembangan ide sehingga nanti keluar sebuah bisnis yang lebih baik dari yang terbaik tadi. Kenapa kok lebih baik? Karena ada modifikasinya, ada pengembangan yang menjadi lebih baik. Minimal itu adalah bisnis yang berbeda dan lebih baik karena hanya sebuah modifikasi. Sahabat muda, apa kesimpulannya? Bisnis yang kreatif dan inovatif itu sangat penting karena bisnis yang kreatif itu membuat bisnis kita berbeda dan lebih baik. Bisnis yang berbeda dan lebih baik itu adalah kunci keberhasilan bisnis. Nah, untuk merumuskan bisnis yang berbeda dan lebih baik itu, langkahnya yang pertama harus memiliki world view yang luas, harus memiliki pengetahuan yang banyak. Kita harus banyak baca, banyak melihat. Kemudian kita harus melihat apa sih yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kita rumuskan. Yang ketiga misalnya alternatif ide yang kreatif. Kemudian kita uji coba, kemudian kita rumuskan bisnis yang kreatif. Itu keren sekali. Kalau kita tidak mampu berkarya yang inovatif, karena kita pengetahuan tidak begitu luas, kita tidak begitu banyak membaca, maka cukup satu langkah. Amati, tiru, dan modifikasi. Sahabat muda, semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.